Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba melakukan suatu video tutorial untuk pemeriksaan dari joint and spine untuk skill lab mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS. Sesi pertama akan kita mulai dengan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas superior, mulai dari regio shoulder, elbow, wrist, and finger in manus. Pada sesi yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan mulai dari hip joint, knee joint, dan juga dengan ankle maupun pada pemeriksaan teknis. Pemeriksaan yang akan dilakukan meliputi look, feel, dan movement. Semua akan kita coba sehingga membuat mahasiswa memahami bagaimana memeriksa mulai dari look, kemudian feel, apa aja yang harus dipalpasi, apa yang dirasakan, juga dengan movementnya. Terutama kalau pada kondisi normal kita harus tahu bagaimana range of motion dari pasien-pasien yang akan diperiksa. Misalnya gerakan sendi bahu, gerakannya seperti apa, sudutnya berapa, nanti akan kita tampilkan pada video-video berikut ini. Oke, sekarang kita mulai untuk melakukan pemeriksaan secara per regio, mulai dari regio shoulder atau bahu, dari look, feel, dan movementnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan memperagakan bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik ekstremitas atas. Pemeriksa menjelaskan tujuan dan prosedur dari dilakukannya pemeriksaan tersebut. Pemeriksa mencuci tangan sebelum melakukan pemeriksaan dan meminta izin kepada pasien sebelum melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan inspeksi. Pemeriksaan inspeksi dari arah anterior. Dari sisi anterior, kita lihat apakah ada penonjolan dari sternoclavicular joint, apakah ada fraktur dari klavikula, apakah ada subluxasi dari acromioclavicular joint, apakah ada wasting musculus deltoideus, pemeriksaan pada sisi lateral. Dari sisi lateral, dapat kita lihat apakah ada wasting pada otot-otot pada regio deltoid. Kita identifikasi juga apakah ada perubahan warna kulit berupa inflamasi, sikatrik, maupun sinus. Pemeriksaan pada sisi posterior. Pada sisi posterior, dapat kita lihat kontur dari regio bahu, adanya perubahan warna kulit, wasting otot-otot trapezius, deltoideus, supraspinatus, infraspinatus, dan latissimus dorsi. Dapat kita identifikasi juga apakah adanya tanda prominent dari skapula. Pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi dapat dilakukan dengan dua cara. Apabila pasien duduk, maka pemeriksa berada di samping pasien. Apabila pasien berdiri, pemeriksa berdiri di depan pasien. Pada pemeriksaan palpasi, kita lakukan pada sisi anterior, lateral, dan posterior. Kita bandingkan kedua sisi. Kita palpasi bony prominens pada klavikula, acromioclavicular joint, palpasi area skapula. Kita identifikasi apakah ada nyeri tekan, perubahan suhu, atau pembengkakan. Pemeriksaan range of motion.
Pemeriksaan range of motion atau ruang lingkup sendi dapat dilakukan secara aktif maupun secara pasif oleh pemeriksa. Kita periksa kedua bahu secara simultan. Yang pertama, melakukan pemeriksaan abduksi aktif. Pasien diminta melakukan abduksi aktif, mengangkat bahunya setinggi mungkin. Pemeriksa melakukan pengukuran sudut ROM. Normal pada abduksi aktif berkisar antara 0 sampai 170 derajat. Pemeriksaan abduksi pasif. Pada pemeriksaan abduksi pasif, pemeriksa mengangkat lengan dari pasien setinggi mungkin. Pemeriksaan aduksi. Pada pemeriksaan aduksi, pasien diminta untuk memegang pundak sisi kontralateral. Pemeriksa melakukan pengukuran sudut ROM. Pada posisi aduksi, sudut yang dibentuk normalnya 0 sampai 50 derajat. Pemeriksaan fleksi dan ekstensi bahu. Pada pemeriksaan fleksi anterior, penderita diminta untuk mengangkat lengannya setinggi mungkin dalam posisi fleksi anterior. Pada gerakan ini, sudut yang dibentuk normalnya adalah 0 sampai 165 derajat. Pemeriksaan ekstensi. Pada pemeriksaan ekstensi, penderita diminta untuk melakukan ekstensi dari bahu, lalu diukur menggunakan goniometer. Normal sudut yang dibentuk berkisar antara 0 sampai 60 derajat. Fleksi horizontal. Pada pemeriksaan fleksi horizontal, penderita diminta untuk melakukan gerakan fleksi horizontal, sedangkan pemeriksa mengukur dari sudut pandang superior. Dilakukan pengukuran dengan menggunakan goniometer. Normal sudut yang dibentuk berkisar antara 0 sampai 140 derajat. Pemeriksaan rotasi internal dan eksternal. Pada pemeriksaan ini dapat kita lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama dari sisi lateral dan cara kedua dari sisi anterior. Pada sisi lateral, pasien diminta untuk melakukan gerakan abduksi, lalu kita lakukan gerakan eksternal rotasi. Normal sudut yang dibentuk berkisar antara 0 sampai 100 derajat. Lalu pasien diminta untuk melakukan gerakan rotasi internal. Di sini normal sudut yang dibentuk antara 0 sampai 70 derajat. Cara yang kedua, pasien dapat kita periksa dari sisi anterior. Pasien diminta untuk melakukan fleksi elbow, lalu dapat kita lakukan pemeriksaan rotasi eksternal. Normal sudut yang dibentuk pada posisi eksternal rotasi berkisar antara 0 sampai 70 derajat. Lalu kita lakukan pemeriksaan internal rotasi. Normal sudut yang dibentuk dari pemeriksaan internal rotasi adalah 0 sampai 70 derajat. Pemeriksaan khusus pada sendi bahu. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan Yergason test. Pada pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa kestabilan dari long head bicep tendon pada bicipital groove. Pasien diminta untuk melakukan fleksi elbow, lalu gerakan forearm supinasi. Mintalah penderita untuk melawannya. Bersamaan dengan gerakan tersebut, lakukan manipulasi dengan cara menarik elbow ke arah bawah. Pemeriksaan ini positif bila pasien mengeluh nyeri pada bicipital groove.
pemeriksaan drop arm test. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa adanya robekan pada otot-otot rotator cuff. Penderita diminta melakukan abduksi shoulder 90 derajat. Secara gentle, pemeriksa melakukan tepukan pada forearm. Pemeriksaan ini positif bila lengan jatuh dan penderita tidak bisa melakukan gerakan abduksi shoulder lagi atau tidak bisa mempertahankan gerakan abduksi shoulder. Pemeriksaan apprehension test. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai adakah kronik dislokasi pada shoulder. Pasien diminta untuk melakukan gerakan abduksi pada bahu. Pemeriksa melakukan gerakan gentle exorotasi. Pemeriksaan ini positif bila pasien merasakan nyeri pada shouldernya. Sekarang berikutnya adalah pemeriksaan dari regio dari elbow joint, mulai dari look, feel, dan movement juga. Pemeriksaan regio siku atau elbow. Pasien diminta berdiri pada posisi anatomis. Area yang dipaparkan adalah kedua anggota gerak atas dari regio bahu sampai tangan. Bandingkan sisi kanan dan kiri, apakah ada suatu asimetris. Periksa sisi anterior dan posterior. Pemeriksaan inspeksi. Pada pemeriksaan inspeksi anterior, dapat kita lihat kontur regio siku. Kita lihat adanya perubahan warna kulit, seperti inflamasi, adakah sikatrik, ataukah adakah suatu pembengkakan. Pasien diminta untuk melakukan rotasi internal dan eksternal dari siku. Kita bandingkan kanan dan kiri. Kita identifikasi apakah ada suatu cubitus varus dan cubitus valgus. Kita identifikasi apakah adanya suatu muscle wasting, terutama pada musculus trapezius, bicep brachii, dan deltoideus. Kita ukur carrying angle pada pasien tersebut. Pemeriksa meletakkan goniometri pada sisi anterior dari siku. Pada laki-laki, carrying angle yang diperbolehkan adalah 2-26 derajat. Sedangkan pada wanita, berkisar antara 2-22 derajat. Pemeriksaan sisi posterior. Pada pemeriksaan sisi posterior, kita dapat identifikasi dari kontur siku. Adakah perubahan kulit seperti inflamasi, sikatriks, maupun pembengkakan. Kita bandingkan apakah ada suatu muscle wasting pada sekitar siku. Pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi dapat kita lakukan pada sendi siku pada sisi anterior maupun posterior. Kita identifikasi apakah ada suatu perubahan suhu kulit. Kita identifikasi apakah adanya suatu penonjolan pada tulang seperti epicondylus medial, epicondylus lateral, olecranon, yang membentuk segitiga sama sisi pada posisi siku fleksi 90 derajat. Bila ekstensi, olecranon menjadi lurus atau normal. Kita periksa jaringan lunak di sekitar siku. Apakah ada nodul ataupun nyeri tekan. Nyeri tekan yang kita temukan pada epicondylus lateral dapat menjadi pertanda adanya suatu gangguan yang disebut tennis elbow. Sedangkan nyeri yang kita dapatkan pada epicondylus medial menggambarkan suatu gambaran gangguan yang kita sebut sebagai golfer elbow. Pemeriksaan lingkup gerak sendi atau range of motion. Pada pemeriksaan range of motion,
dapat kita lakukan secara aktif maupun secara pasif. Pada sendi siku dapat kita lakukan pemeriksaan fleksi sendi siku. Normal sudut yang dibentuk adalah berkisar 0 sampai 140 derajat. Pada gerakan ekstensi, sudut yang dibentuk membentuk 0 derajat, atau dapat terjadi suatu hiperekstensi sampai minus 15 derajat pada wanita muda. Gerakan selanjutnya adalah pronasi dan supinasi dari sendi siku. Pasien kita minta untuk memposisikan fleksi pada kedua sikunya, lalu kita beri suatu ballpoint atau spidol. Kita amati gerakan pada ballpoint dan spidol, lalu kita tentukan derajatnya. Pasien diminta melakukan pronasi sendi siku. Normal pada gerakan pronasi akan membentuk suatu sudut berkisar antara 0 sampai 75 derajat. Sedangkan pada supinasi, sudut yang dibentuk berkisar antara 0 sampai 80 derajat. Tes khusus pada sendi siku. Yang pertama adalah tennis elbow test, merupakan tes yang dirancang untuk menyebabkan rasa sakit pada siku yang mengalami tennis elbow. Cara pemeriksaannya, pertama stabilkan lengan pasien. Pasien diminta untuk mengepalkan tangan. Pasien diminta untuk posisi fleksi elbow, pronasi, dan ekstensi wrist. Tekan kepalan tangan tadi ke arah belakang dengan tangan pemeriksa sebagai usaha untuk memaksa pergelangan tangannya supaya fleksi. Hasil positif ditemukan apabila dirasakan nyeri pada epikondylus lateral. Berikutnya adalah melakukan pemeriksaan untuk daerah medial wrist dan juga manus dari loop, feel, dan juga movementnya. Pemeriksaan pergelangan tangan atau wrist dan tangan. Kedua tangan diletakkan di atas bantal atau meja. Bandingkan kedua tangan pasien. Fungsi utama tangan adalah untuk pinch grip, keying, grasping, power and grip, dan tripod. Pemeriksaan inspeksi. Pada pemeriksaan inspeksi dari sisi dorsal, kita identifikasi kulit pasien. Kita periksa dari tekstur, warna, apakah ada tanda inflamasi atau ada tanda pembengkakan. Lalu kita periksa kuku dari pasien tersebut. Kita identifikasi warna dan bentuk dari kukunya. Apakah didapatkan suatu abnormalitas? Kita periksa deformitas pada jari pasien. Deformitas yang sering didapatkan adalah swan neck deformity, boutonniere deformity, Mallet deformation, Heberden's node, Burkhart's node. Kita periksa apakah ada muscle wasting.
Kita identifikasi adanya gathering first web space. Pada aspek palmar, kita identifikasi kulit dari pasien, dari warna, tekstur, apakah ada suatu tanda kontraktur, atau suatu tanda pembengkakan. Kita periksa adakah suatu muscle wasting pada sisi tenar maupun hipotenar. Pemeriksaan palpasi. Pada pemeriksaan palpasi, kita lakukan pemeriksaan suhu dari pasien tersebut. Apakah normal, menurun, atau meningkat. Kita periksa kadar kelembapan dari kulit pasien, apakah kering ataupun lembab. Kita lakukan pemeriksaan nyeri tekan pada wrist joint, anatomical snuff box, metacarpophalangeal joint, dan interphalang joint. Pada pemeriksaan range of motion, dapat kita lakukan secara aktif maupun pasif. Pada tangan, pasien kita minta untuk melakukan gerakan radial deviasi. Normal sudut yang dibentuk berkisar antara 0 sampai 20 derajat. Selanjutnya, kita minta pasien untuk melakukan gerakan ulnar deviasi. Sudut yang dibentuk berkisar antara 0 sampai 35 derajat. Lalu kita minta pasien untuk melakukan gerakan pronasi dan supinasi. Pada gerakan pronasi, sudut yang dibentuk berkisar antara 0 sampai 75 derajat. Sedangkan pada supinasi, sudut yang dibentuk berkisar antara 0 sampai 80 derajat. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan ekstensi dan fleksi dari wrist joint. Pada gerakan ekstensi, pasien diminta untuk menangkapkan kedua telapak tangan, lalu pemeriksa melakukan pengukuran sudut yang dibentuk dari wrist joint tersebut. Normalnya adalah 0 sampai 70 derajat. Pada gerakan fleksi wrist, penderita diminta untuk menangkapkan kedua dorsum manus, sedangkan pemeriksa melakukan pemeriksaan sudut yang dibentuk dari sudut wrist tersebut. Normalnya adalah 0 sampai 80 derajat. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan ibu jari. Pasien diminta untuk melakukan gerakan fleksi dan ekstensi dari ibu jari. Silakan melakukan gerakan fleksi ibu jari, ekstensi ibu jari, abduksi ibu jari, adduksi ibu jari. Lalu gerakan oposisi dari ibu jari. Normalnya tidak ditemukan adanya rasa sakit maupun kekakuan pada jari-jari tersebut. Pemeriksaan khusus pada area sekitar tangan. Pemeriksaan untuk mengetahui adanya carpal tunnel syndrome. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui adanya entrapment atau jepitan saraf medianus pada terowongan karpal. Cara pemeriksaannya terbagi menjadi 3 tes. Yang pertama adalah Vollen test. Gejala umum pada sindrom carpal tunnel adalah rasa geli pada jari-jari, dapat juga disebabkan oleh fleksi maksimum dari pergelangan tangan dan mempertahankan posisi tersebut selama minimal 1 menit. Cara memeriksanya adalah memprovokasi dari nervus medianus, dilakukan dengan cara posisi fleksi wrist sampai dengan 90 derajat. Pemeriksaan ini positif bila terasa nyeri atau rangsangan sensorik yang menjalar sekitar perjalanan nervus medianus. Pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan prior test.
Pada pemeriksaan prior test ditujukan untuk memprovokasi dari nervus medianus dengan memposisikan wrist dalam keadaan ekstensi sampai dengan 90 derajat. Pemeriksaan ini positif apabila ditemukan suatu rangsangan nyeri atau kesemutan di sekitar perjalanan nervus medianus. Pemeriksaan Tinel test. Pada pemeriksaan ini, pemeriksa melakukan perkusi di sepanjang perjalanan nervus medianus. Pemeriksaan ini positif apabila dirasakan adanya tingling pada area dermatom nervus medianus. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan untuk mengetahui adanya de Quervain syndrome. Sindrom ini menyebabkan inflamasi pada dua tendon yang digunakan untuk menggerakkan ibu jari, yaitu tendon abductor pollicis longus dan tendon extensor pollicis brevis. Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan Finkelstein test. Pasien diminta membuat kepalan tangan dengan cara jempol masuk ke dalam kepalan. Kemudian tangan pemeriksa sebelah kiri memegang antebrakei pasien. Tangan kanan dari pemeriksa menggerakkan wrist ke arah deviasi ulnar. Pemeriksaan ini positif bila dirasakan nyeri pada saat pemeriksa melakukan deviasi ulnar. Nyeri dirasakan di sekitar area anatomical snuff box. Baik, itu tadi adalah sesi dari pemeriksaan untuk ekstremitas atas. Video ini dibuat pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, sehingga kita tetap berusaha untuk mengupayakan jaga jarak, menggunakan masker, dan juga dengan rajin cuci tangan. Dan video ini mudah-mudahan akan selalu memberikan manfaat untuk pembelajaran jarak jauh pada mahasiswa Fakultas Kedokteran maupun PPDS Ortopedi Traumatologi. Sekian, terima kasih.